Astriana, saya dari kelas 12C. Di sini saya akan membuat video remedial yang berjumlah 14 soal tentang materi kaidah pencacahan. Baik, di sini udah ada soal yang pertama. Sebuah sandi dibentuk dari satu huruf diikuti satu angka. Jika huruf diambil dari A sampai Z dan angka dari 0 sampai 9, berapa banyak sandi berbeda yang dapat dibentuk? Soal ini soal logika, jadi kita ingat kata kuncinya, huruf diambil dari A sampai Z. Dari A sampai Z itu ada 26 huruf. Teman-teman bisa hitung mulai dari A, B, C, D sampai Z itu ada 26 huruf. Dan angka dari 0 sampai 9 itu ada 10 angka. Kalian bisa hitung aja 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu ada 10 angka. Nah, kalau misalkan udah ketemu ini hasilnya, kita tinggal kaliin aja. 26 dikali 10 sama dengan 260. Nah, jadi hasil dari soal ini adalah 260 sandi berbeda yang dapat dibentuk. Kenapa ini bisa dikali? Karena di sini ada kata kunci dan ini bisa saja masuk ke perkalian. Dan itu bisa masuk ke perkalian. Lalu soal nomor 2, 3 pria dan 4 wanita, 3 pria dan 4 wanita akan duduk dalam satu baris. Banyak cara mereka duduk sehingga yang berjenis kelamin sama tidak berdampingan adalah, nah, kita bisa simulasikan 3 pria seperti ini, P1, P2, P3. Ini 3 pria dan 4 wanita, W1, W2, W3, W4. Nah, sehingga bisa saja kita membuat mereka itu duduknya seperti ini. Semisalnya karena di sini banyak wanita, jadi kita mendulukan wanita. Selang-seling ya, teman-teman. Misalkan kayak gini. W1, P1, W2, P2, W3, P3, lalu W4 karena di sini prianya hanya 3. Nah, sekarang kita akan menjumlahkan masing-masing dari mereka ini. Di sini yang pertama wanitanya kan ada 4, prianya ada 3. Nah, sisa dari wanita ini ada berapa? Ada 1, 2, 3, ada 3. Dan sisa dari pria ada 1, 2, ada 2. Sisa dari wanita ini ada 1, 2, ada 2. Sisa dari pria ini ada 1. Dan sisa dari wanita ini ada 1. Sehingga kita bisa kaliin semuanya. 4 dikali 3, dikali 3, dikali 2, dikali 2, dikali 1, dikali 1. 4 kali 3, 12. 12 dikali 3, 12 dikali 3, 36. 36 dikali 2, 72. 72 dikali 2, 144. 144 dikali 1, 144. Dan 144 dikali 1 lagi, 144. Jadi hasilnya yaitu ada 144 cara. Begini teman-teman. Lanjut ke nomor 3. Jika 2 truk dan 3 bus akan diparkir pada 5 tempat parkir yang berderet memanjang, serta kedua truk yang diparkir tidak bersebelahan, maka banyak susunan parkir berbeda adalah, kita kerjakan kan soalnya itu ada 2 truk 3 bus yang akan diparkir pada 5 tempat parkir berderet dengan syarat 2 truknya itu gak boleh bersebelahan. Ditanya banyaknya susunan parkir berbeda. Pertama, kita hitung total susunan tanpa syarat. Nah, total kendaraan itu ada 5. Kenapa ada 5? Karena di sini ada 2 truk tambah 3 bus. Itu totalnya berarti 5 kendaraan. Semua berbeda jenis. Cukup. Nah, semua itu kan berbeda jenis. Kita hitung permutasi. 5 faktorial ya. Ini itu faktorial. Ini faktorial. 5 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 120. Yang kedua, kita hitung susunan yang truknya bersebelahan. Nah, jika 2 truk itu dianggap sebagai satu blok berarti satu gitu. Jadi satu grup ya istilahnya gitu. Maka kita bakal punya satu blok ini
dan 3 bus. Totalnya berarti ada 4 unit. Kita hitung permutasinya juga. 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu hasilnya 24. Nah, di dalam blok seperti ini sendiri urutannya juga bisa truk 1, truk 2, truk 2, truk 1. Nah, bisa ini. Jika ada 2 susunan internal, berarti kita tinggal kaliin aja. 24 dikali 2 sama dengan 48. Lalu yang terakhir, susunan yang truknya tidak bersebelahan. Nah, tidak bersebelahan berarti si totalnya ini dikurangin dengan truk yang bersebelahan. Tinggal ini aja, kurangin 120 dikurangi 48 itu hasilnya 72. Nah, jadi hasilnya berarti 72 susunan parkir yang berbeda. Lanjut soal nomor 4. 3 pasang suami istri duduk berdampingan pada satu baris. Jika setiap pasang suami istri harus duduk berdampingan, maka banyak cara mereka duduk adalah: langkah pertama, kita mengetahui bahwa ada 3 pasangan suami istri yang duduknya berdampingan. Misalkan kita bisa simulasikan seperti ini. Pasangan pertama seperti ini. Misalkan A1, A2. Pasangan kedua B1, B2. Pasangan ketiga C1, C3. Nah, masing-masing pasangan ini duduknya berdampingan. Nah, terus anggap tiap pasangan sebagai satu blok. Jadi ini mereka itu satu blok. Satu blok, berarti ada berapa blok ini? 1, 2, 3. Ada 3 blok. Kita bisa hitung ke cara menyusun 3 blok dalam satu baris. Ini kan ada 3 nih. 1 blok, 2 blok, 3 blok. Seperti ini. 3 kali 2 kali 1, 6. Dan 6. Lalu susunan di dalam tiap blok. Nah, setiap pasangan itu bisa duduknya 2 cara. Seperti bisa suami istri atau istri suami. Jadi tiap pasangan itu bisa duduknya 2 cara. Karena di sini ada 3 pasangan, jadi kita bisa hitung seperti ini. 2 pangkat 3 itu 8. Oke, udah ketemu. Nah, total cara duduknya ada berapa? Kita tinggal hitung aja. 3 faktorial dikali 2 pangkat 3. 3 faktorial 3 kali 2 6. Nah, dikali 8 sama dengan 48. Seperti ini. Jadi totalnya yaitu 48 cara mereka duduk. Baik, soal nomor 5. Dari angka 1, 2, 3, 4, dan 5 akan dibentuk bilangan yang terdiri dari 3 angka berbeda. Banyaknya bilangan ganjil yang terbentuk adalah, kita bisa hitung. Misalkan di sini ada 1 angka, 2, 3, 4, dan 5. Kita simulasikan kotak seperti ini. Akan dibentuk bilangan yang terdiri dari 3 angka berbeda. Nah, 3 angka berbeda itu yaitu digit terakhir yang harus ganjil, yang dimana ada angka 1, 3, dan 5. Ini ada 3 cara ya. Ini ada 3 cara. Berarti kita bisa tulis ini 3. Nah, lalu digit pertama bisa dari sisa 4 angka. Karena di sini udah diambil 3, 1, 3 ya, 3. Sisanya ada 4. Tuh 2, 3, 4. 4. Nah, digit tengah dari sisa 3 angka itu 3 cara. Jadi udah diambil 1, diambil 1 lagi, diambil 1 lagi. Jadi ini kan ada 5 nih, diambil 1, sisa 4, diambil 1, sisa 3. 3 ini dari angka ganjil ini. Itu 3. Udah deh, tinggal kita kali. 3 kali 4, 12, 12 kali 3, 36. Jadi hasilnya yaitu 36 bilangan ganjil yang terbentuk. Soal selanjutnya,
Dari 5 orang pria dan 3 orang wanita akan dipilih susunan panitia yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara. Jika sekretaris harus wanita dan bendahara harus pria, maka baiknya susunan yang mungkin adalah: yang pertama, kita kerjakan dulu. 5 orang pria dan 3 orang wanita, 5P plus 3W. Itu hasilnya 8 orang. Nah, akan dipilih susunan panitia yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara. Tapi jika seorang sekretaris itu harus wanita dan bendaharanya harus pria, maka di sini kita kurangin 2 orang. 2 orang ini dari satu sekretaris wanita dan satu bendahara pria. 1 SW dan 1 BP. Hasilnya jadi 6 orang. Oke. Lalu kita tinggal kalikan aja nih. 5 dikali 3 dikali 6 ini. Hasilnya 90 susunan yang mungkin. 5 itu dari sini, dari 5 orang pria, 3 ini dari 3 orang wanita, dan 6 ini dari hasil susunan panitia. Jadi hasilnya 90 susunan yang mungkin. Soal selanjutnya nomor 7. Banyak cara menyusun buku matematika. Banyak cara menyusun 4 buku matematika, 3 buku fisika, dan 2 buku kimia, sehingga buku-buku sejenis dalam satu kelompok adalah: langkah pertama, kita ketahui dulu ada 4 buku MTK. 4 faktorial, berarti kita permutasikan saja. Ada 3 buku fisika dan 2 buku kimia. Kita juga tambahkan 3 faktorial lagi. Ini dari mana? Dari sini. Dari jenis buku. Karena di sini ada 3 jenis. Ada yang pertama ada buku matematika, ditambah buku fisika, ditambah buku kimia, hasilnya 3. Jadi ada 3 jenis buku. Campuran hasil dari semua jenis buku ini. Kita tinggal hitung. 4 faktorial. 4 kali 3 kali 2 kali 1, 3 faktorial. 3 kali 2 kali 1, 2 faktorial, 2 kali 1, dan 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1. Tinggal hasilin. 4 kali 3, 12, 12 kali 2, 24, 3 kali 2, 6, 2 kali 1, 2, 3 kali 2 kali 1, 6. Kita tinggal kalikan ini semuanya. 24 dikali 6 dikali 2 dikali 6. 24 dikali 6, 12, 14, 144 dikali 2, 288 dikali 6. Jadi hasilnya itu 1728 buku-buku yang sejenis. Baik, soal selanjutnya nomor 8. Karena keterbatasan dana, Budi hanya dapat mengundang 10 dari 15 orang temannya dalam rangka perayaan kelulusan. Di antara mereka ada teman karibnya bernama Dani, Chandra, Sandra, Susan, dan Dewi. Si Budi hanya memutuskan bahwa Chandra dan Dewi harus diundang. Sedangkan si Sandra dan Susan itu dipastikan tidak bisa memenuhi undangan karena sedang sakit. Banyaknya cara mengundang teman-temannya adalah: langkah pertama, kita hitung. Ini soal kombinasi, yang dimana rumusnya itu kombinasi. Rumusnya itu adalah N kombinasi R dengan N per R. N itu jumlah seluruh objek yang tersedia, R itu jumlah objek yang ingin dipilih, dan C itu kombinasi. Langkah pertama kita kerjakan terlebih dahulu. 10 orang dari 15 orang teman
temannya. Nah, 15 kita kurangi dulu dengan 4. 4 ini dari mana? 4 ini dari Chandra, Dewi, Sandra, dan Susan. Karena yang harus diundang ada Chandra dan Dewi, dan yang dipastikan tidak bisa datang itu Sandra dan Susan, itu jumlahnya 4 orang. Jadi hasilnya 11, dan 10 orang, mengundang 10 orang kita kurangin dengan 2. 2 itu dari mana? 2 itu dari Sandra dan Susan, karena mereka dipastikan tidak bisa datang karena sakit. Karena kan yang dapat diundang itu hanya 10 dari 15 orang, sisanya 8. Sudah ketemu hasilnya, kita tinggal kombinasikan saja. 11 C8. 11 ini adalah jumlah seluruh objek yang tersedia, dan 8-nya itu objek yang ingin dipilih. Kita tinggal faktorialkan saja. 11 faktorial, R-nya 11 kurang 8, 3 faktorial, dan 8 faktorial. Kita bisa hitung mundur, tapi karena di sini ngestaknya dari angka 8 yang paling besar, berarti kita hitung mundurnya dari 11 kali 10 kali 9 kali 8 faktorial per 8 faktorial, kita bisa dibalikkan dikali 2 faktorial. Kalau misalkan ada angka yang bisa dibagi, ini bisa dicoret ya dengan angka yang di atas. Di sini ada angka yang sama, kita coret. 3 sama 9 kita coret, hasilnya 3. 10 sama 2 kita bisa coret, hasilnya jadi 5. Jadi kita bisa kalikan, tinggal kalikan 11 kali 5, 55. 55 kali 3 itu 165. Jadi hasilnya yaitu ada 165 cara. Soal selanjutnya nomor 9. Diketahui angka 2, 3, 4, 5, 7, 9 akan disusun 4 angka berbeda. Banyak bilangan yang terbentuk jika kurang dari 5.000. Kita tulis ulang. 2, 3, 4, 5, 7, dan 9. Kata kuncinya yaitu jika kurang dari 5.000. Kita bisa anggap ini adalah satuan, ini adalah puluhan, ini adalah ratusan, dan ini adalah ribuan. Ini angka 2, ini angka 30, ini angka 400, ini angka 5.000. Kurang dari 5.000 berarti berapa? Ada 3 angka di sini. Sisanya ada berapa? Ada 5. Kenapa ada 5? Karena ibaratnya ini udah diambil 1, jadi sisanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Karena dimintanya kan kurang dari 5.000, kita tulis 5, sisanya 5. Sisanya lagi ada 4. Kenapa bisa 4? Karena udah diambil 1 lagi, jadi sisanya 1, 2, 3, 4. Oke, sisanya 4, dan selanjutnya 3. Kenapa bisa 3? Karena sisa dari ini udah diambil, ini udah diambil, ini udah diambil, jadi sisanya 1, 2, 3, sisanya ada 3. Dan kita tinggal kalikan saja. 3 kali 5, 15. 15 dikali 4, 60. 60 dikali 3, 180. Jadi hasilnya yaitu 180. Selanjutnya, berapa banyak cara menyusun huruf dari kata balon jika huruf vokal tidak berdampingan? Kita tulis dulu B-A-L-O-N. Ini masing-masing mempunyai 1 karena tidak ada yang sama. Dan kita ketahui bahwa A itu adalah huruf vokal dan juga O huruf vokal. Huruf vokal itu A, I, U, E, O. Nah, kita coba jadikan A dan O ini dalam satu blok. A, O itu satu blok. Dan B, L, N ini adalah konsonan. Sehingga kita bisa hitung, kita jumlahkan dulu 5. Ini hasilnya semuanya ada 5. 5 faktorial, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, itu hasilnya 5 kali 4 20. 20 kali 3 60. 60 kali 2 itu 120. Dan kita bisa hitung 4 faktorial dikali 2 faktorial. 4 itu dari mana? 4 itu dari sini. Karena di sini ada 3 huruf konsonan dan 1 huruf vokal. Karena mereka udah satu blok, berarti
tinggal 3 tambah 1 4 faktorial dikali 2 itu dari ini dari huruf vokal. 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dikali 2 dikali 1 itu 4 kali 3 12 12 kali 1 12 kali 2 24 24 dikali 2 itu sama dengan 48 dan kita tinggal kurangin hasilnya. 120 dikurangi 48 120 dikurangi 48 itu hasilnya 72. Jadi hasilnya yaitu 72 cara. Soal nomor 11. Seorang siswa dapat memilih satu mata pelajaran dari kelompok A 3 pilihan dan satu dari kelompok B 4 pilihan. Berapa banyak kombinasi mata pelajaran yang dapat dipilih? Ini gampang banget, kita tinggal kalikan saja. Kata kuncinya dan di sini ada 3 pilihan dari kelompok A, 3 pilihan dikali 4 pilihan dari kelompok B. Sama dengan 12 kombinasi mata pelajaran yang dapat dipilih, hasilnya adalah 12. Soal selanjutnya, ini juga soal kombinasi. Dari 12 orang siswa akan dipilih 5 orang untuk mengikuti lomba. Berapa banyak cara memilih 5 orang tersebut? Ini gampang banget, kita tinggal kombinasiin aja. 12 C5 12 faktorial per 12 kurangi 5 7 faktorial 5 faktorial. Karena di sini ngestaknya di angka 7, berarti kita hitung mundur dari 12 kurangi 11 12 dikali 11 dikali 10 dikali 9 kali 8 kali 7 faktorial per 7 faktorial kali 5 kali 4 3 2 1. Tahu bisa juga 2 faktorial. Kita coret angka yang sama dan kita coret angka yang bisa dibagi. Seperti misalkan 5, 10 itu hasilnya 2, 4, 2 itu 4 kali 2 itu hasilnya 8. Ini kali ini coret hasilnya 3. Dan kita tinggal kalikan 12 kali 11 12 kali 11 22 tambah 132 dikali 2 264 dikali 3 792. Jadi hasilnya itu 792 cara. Soal selanjutnya, ini soal permutasi. Kalau yang tadi soal kombinasi, yang ini soal permutasi, yang dimana rumusnya yaitu kita tulis di sini NPR sama dengan N faktorial plus kurung N kurangi R per, bukan plus ya tadi, agak-agak pusing ini, sorry. Nah, soalnya dari 10 siswa akan dipilih seorang ketua, seorang wakil ketua, dan seorang sekretaris. Berapa banyak cara susunan pengurus tersebut dapat dibentuk? Kita tinggal permutasikan saja. 10P, karena di sini ada seorang ketua, seorang wakil ketua, dan seorang sekretaris, berarti jumlahnya ada 3 orang. 10 permutasi 3. 10 faktorial per, sama saja seperti yang kombinasi, N nya 10 dikurangi R nya 3 faktorial sama dengan 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 faktorial. Kenapa sampai ngestak di 7 faktorial? Karena di sini hasil dari 10 kurangi 3 itu sama dengan 7 faktorial. Kita coret, kita tinggal kalikan 10 kali 9 itu 90 kali 8 itu adalah 72. Berarti hasilnya itu 720 cara. Soal terakhir nomor 14. Sebuah klub beranggotakan 8 orang akan dipilih 4 orang untuk menjadi tim lomba. Dan di antara mereka, satu harus menjadi ketua tim. Berapa banyak cara membentuk tim tersebut? Pertama, kita pilih 4 orang dari 8 orang. 4 dari 8 orang.
kita bisa kombinasikan 8 kombinasi 4. 8 faktorial per 8 kurangi 4, 4 faktorial dan 4 faktorial. Karena di sini sama-sama angkanya sama, stuck di 4, berarti kita tunggu dulu. 4 dikali 7 dikali 6 kali 5 dikali 4 faktorial per 4 faktorial, 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kita coret-coret, 3 kali 2 hasilnya 6 coret. Bisa juga ini 4, 8 kita coret hasilnya 2. Kita tinggal kalikan, 7 kali 2 14, 14 kali 5 70. Lalu langkah yang kedua, dari 4 orang yang terpilih, satu itu harus menjadi ketua tim. Berarti kita bisa kombinasikan 4 kombinasi 1. 4 faktorial, 4 kurangi 1, 3 faktorial, 1 faktorial. Stucknya berarti di 3. 3 faktorial, 3 faktorial, 1 faktorial. Kita coret-coret. Di sini 4 per 1 itu hasilnya 4. Kita tinggal kalikan 70 dari hasil kombinasi yang pertama dikalikan dengan hasil kombinasi yang kedua. 70 dikali 4 dengan 70 dikali 4, 07 dikali 4, 28. Berarti hasilnya adalah 280 cara. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi saya dan semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.